Dalam hidup, kita sering mendengar ungkapan, nilai adalah segalanya. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan nilai? Dan bagaimana ia menjadi landasan bagi hidup kita? Nilai bukan sekedar angka atau penghargaan yang diberikan oleh orang lain. Tetapi lebih dari itu, nilai adalah prinsip keyakinan dan pondasi yang membentuk pandangan kita terhadap dunia, serta cara kita menjalani hidup. Nilai yang kita ikuti menentukan keputusan arah dan tujuan hidup kita. Tanpa nilai yang kuat, bagaikan kapal tanpa kompas, terombang-ambing di lautan yang luas, dan tidak pernah sampai pada tujuan yang diinginkan. Ada momen dalam hidup ketika segala sesuatu begitu berat, seolah-olah dunia di sekeliling kita runtuh. Perlahan hari-hari berlalu tanpa harapan, dan kita merasa terperangkap dalam kegelapan yang sangat pekat. Penderitaan menjadi teman yang setia, menenggelamkan kita dalam lautan emosi yang sulit dimengerti. Saat kita memandang ke depan, sepertinya tidak ada jalan keluar, hanya rasa sakit dan keputusasaan. Pada saat-saat seperti inilah, seringkali kita merasa paling sendirian, meragukan makna hidup, dan kehilangan arah. Kita bertanya-tanya, mengapa hal buruk harus terjadi pada diri kita? Mengapa hidup ini terasa begitu kejam? Namun, di tengah derita yang begitu dalam, seringkali ada kekuatan tersembunyi yang kita lupakan. Kekuatan yang terbangun dari rasa sakit akan mengajarkan kita untuk menemukan arti hidup yang lebih dalam. Penderitaan, meskipun terasa begitu menghancurkan, tidak selalu menjadi akhir dari segalanya. Ia bisa menjadi awal dari perjalanan menuju pemulihan, kebangkitan, dan kebijaksanaan. Kita hanya perlu belajar untuk bertahan, untuk melihat ke dalam diri, dan untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan. Terkadang, penderitaan bisa saja menjadi jalan menuju versi terbaik dari diri kita. Jika kita memilih menghadapi dan merangkulnya. Jika ada hal yang tidak menarik dalam sebuah tulisan buku, tidak perlu menutupnya. Cukup nikmati dan kembali membaca halaman selanjutnya. Demikian juga, jika ada hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupanmu, itu bukan akhir dari segalanya, tapi hanya perlu kembali menata hal apa yang semestinya dapat dikerjakan. Sesulit apapun perubahan yang terjadi dalam hidupmu, teruslah bergerak dan jangan pernah berhenti. Berjalanlah sampai titik selesai dengan kehidupanmu. Hidup ini begitu singkat, dengan segala hal yang dilewati dan terlewati. Jika direnungkan, semakin sederhana hidup ini, maka akan semakin mudah untuk dijalani. Dunia dan isinya adalah segenap pikiran dan persepsi diri kita sendiri. Cara pandang terhadap kebahagiaan dan penderitaan juga ada dalam pikiran dan persepsi diri kita sendiri. Ketika hidup terasa sulit, terkadang solusi dari permasalahan itu akan muncul saat pikiranmu tenang dan diwarnai oleh kebaikan. Sedangkan ketika pikiranmu kacau, gelisah, dan penuh keburukan, di situ akan muncul masalah yang akan membuat hidupmu lebih rumit. Maka latihlah pikiranmu untuk jernih dan murni, karena kejernihan pikiran akan menuntun kepada jalan kebahagiaan. Dalam hidup, kita tidak bisa menghindari perbedaan pendapat, perselisihan, dan bahkan kebencian dari orang lain, baik dari lingkungan kerja, di antara teman, atau bahkan dalam keluarga. Kita mungkin pernah atau menghadapi orang yang akan membenci kita,
Kebencian bisa muncul dari berbagai alasan, mulai dari kesalahpahaman sederhana hingga perbedaan nilai dan keyakinan yang mendalam. Terkadang dalam hidup, kamu ingin memiliki segala-galanya, sampai kamu lupa bersyukur atas apa yang telah kamu miliki. Sampai saat ini, banyak orang menganggap bahwa dunia orang lain itu indah, padahal dunianya sendiri sebenarnya banyak didambakan orang lain. Ketika kamu menyadari, ingatlah untuk selalu bersyukur dan menghargai semua yang telah kamu miliki sampai saat ini. Karena di luar sana, ada banyak orang yang tidak seberuntung dirimu. Rumahmu yang kecil bukan sebuah tanda bahwa kamu miskin. Rumahmu yang besar bukan berarti kamu kaya raya. Rumah besar ataupun kecil sebenarnya tidak masalah. Yang terpenting di dalamnya penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan. Kamu mungkin bisa membeli tempat tidur yang mewah, namun tidak mampu membeli tidur yang nyenyak. Atau kamu juga bisa membeli rumah yang mewah, namun belum tentu bisa membeli sebuah keluarga yang harmonis. Kebahagiaan dan kedamaian hidup tidak terletak pada apa yang terlihat, namun lebih terletak pada apa yang kamu bisa nikmati dan kamu syukuri. Jangan pamerkan kemesraanmu, jangan pamerkan kekayaanmu, jangan pamerkan kebahagiaanmu. Suatu saat kamu akan mengerti, hidupmu adalah milikmu sendiri. Karena saat kamu berbagi kebahagiaan kepada orang yang salah, maka akan menjadi sebuah kedengkian. Berbagi kesedihan pada orang yang salah juga malah menjadi lelucon. Banyak orang tidak memahami nilai sesuatu dalam hidupnya sampai suatu saat menjadi sebuah kenangan, karena hidup akan terus berjalan. Ada yang harus diingat, ada juga yang harus dilupakan. Ada yang harus diutamakan, dan ada yang harus diabadikan. Pada masanya nanti, kita semua akan menjadi kenangan bagi orang lain. Sebelum itu terjadi, pastikan dirimu menjadi pribadi yang pantas untuk dikenang dengan senyuman. Hidup terkadang memang membingungkan. Tanpa kamu sadari, apapun yang kamu miliki pasti ada masanya akan terpisah darimu. Namun apapun yang kamu berikan, suatu saat juga akan kembali kepadamu. Di dunia ini tidak ada satupun yang bisa kamu miliki seutuhnya, termasuk seseorang yang kamu cintai saat ini. Meskipun juga itu adalah anak yang kamu besarkan dengan susah payah. Harta kekayaan, bahkan tubuhmu yang indah sekalipun, tidak sanggup kamu miliki sepenuhnya. Pada akhirnya semua akan berlalu, karena kita hidup di dunia ini bagai seorang tamu. Penting untuk memiliki kesadaran akan hidup saat ini yang sangat berharga, memanfaatkannya selagi masih bisa, agar pada masanya nanti tidak ada yang harus kamu sesali. Dalam hidup, jangan berharap orang lain melihat kebaikan kita. Namun jangan heran jika kesalahan kita yang akan selalu dibesar-besarkan. Disinilah kita perlu keikhlasan, meskipun keikhlasan tidak mudah untuk dilakukan, namun tetaplah ikhlas. Ikhlaslah seperti gula, meski ia selalu memberikan rasa manis, namun namanya tidak pernah disebut. Ketika seseorang mengatakan, kopi ini sangat mantap, tehnya juga sangat luar biasa, padahal ada gula yang berperan memberikan kemanisan di sana. Jadi, bersemangatlah memberikan kebaikan
Karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi untuk dirasakan. Tetaplah lakukan kebaikan hari ini, meski besok orang lain akan melupakanmu. Namun semesta telah merekam jejak kebaikanmu. Ingat, hukum alam semesta itu adil. Siapa yang menyakiti, suatu saat akan tersakiti. Meskipun skenario dan drama manis yang kamu perankan nantinya akan kalah dengan karma sadis yang menyakitkan.